Hi everybody, how's it going? I hope you're doing fine. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi baik. Today's video is a bit special because I'm going to use two languages. Hari ini akan sedikit berbeda videonya ya, karena saya akan menggunakan dua bahasa, English and bahasa Indonesia. Jadi, our topic today, or today's topic, let's say, topik kita hari ini adalah about catching feeling. Have you ever heard this term before? Pernah dengar istilah catching feeling sebelumnya? Atau baru kali ini mendengar istilah catching feeling? And what is catching feeling actually? Sebenarnya apa sih catching feeling itu? Ya, sederhananya catching feeling itu we develop romantic feeling to someone. Atau istilahnya ya, kita suka atau jatuh cinta, biasanya dengan cepat gitu ya. For example, you just knew someone and you developed that romantic feeling. Kita baru kenalan sama seseorang dan kita suka gitu ya, dengan begitu cepatnya. So the question is, why do we catch feeling too easily? Ada orang-orang yang begitu cepat suka dengan orang lain, baru pertama kali ketemu, klik dan langsung suka. Dan kenapa kita ya cepat suka ya sama orang lain? Kenapa kita begitu easy untuk catching feeling? Kamu kan jadi jawabannya. And this is based on my own experience. And also when I read some online blog about these issues, I find out several reasons why somebody or someone is easily to catch feeling. Dan setelah membaca beberapa post, saya menemukan alasan kenapa seseorang, maybe you, maybe me, mungkin Anda atau saya, begitu cepat jatuh cinta atau suka sama orang lain. Let's find out. Sebelumnya, I believe some of you have this thought that everybody is going to be nice to you. Everybody is kind-hearted, ya. Kita beranggapan bahwa semua orang itu baik dan semua orang itu akan memperlakukan kita dengan baik. Mereka punya hati yang baik sama seperti kita. But I hate to break it to you. Tapi sayang sekali faktanya bahwa some people will never think about your feeling at all. Some people just don't really care, and some of them will just use you. Yeah, that's the truth, that's the fact. Faktanya nggak semua orang itu bakal baik sama kita. Like it or not, suka atau tidak, itu memang faktanya. Dan beberapa orang akan datang ke kita untuk memanfaatkan kita saja. It is what it is. Ya, itulah realita yang kita harus hadapi dan kita harus terima. Jadi karena kita orang yang innocent, naif mungkin ya, kita beranggapan bahwa everybody is nice, everybody is kind. Semua orang kita anggap baik, semua orang kita anggap nggak jahat gitu ya. Dan bakal memperlakukan kita dengan baik. Padahal sesungguhnya there will be people who will do harm on you. Ada orang-orang yang memang akan jahat kepada Anda. Seperti yang saya baca di buku Sociopath Next Door. Just love this book. Silakan baca, itu buku tentang sociopath ya. Dan benar, ada orang-orang yang tidak akan peduli dengan perasaan Anda. They just really don't care about how you feel. Really, they just don't really care. Or they are just going to manipulate and use you. Dan akan ada orang-orang yang akan menggunakan, memanfaatkan Anda dan memanipulasi Anda. So, just be careful, knows who your friend and your enemy. Harus tahu yang mana teman, mana yang jahat kepada kita. So, be careful to choose your friends. Jadi harus hati-hati ya memilih temannya siapa gitu ya. Oke, kita balik ke topik kita tadi tentang catch feeling ya. Atau kenapa sih saya mudah sekali catching feeling? Why do I get easy to catch feeling?
kenapa saya begitu mudahnya jatuh cinta atau mengembangkan rasa cinta saya kepada seseorang yang baru saya temui. Kenapa catching feeling ini a bit dangerous, ya, sedikit berbahaya, karena itu bisa menguras energi ya. Dan it will drain your energy and will affect on your mental and physical and emotional health. Dan juga bisa mempengaruhi kesehatan mental, emosional, dan juga kesehatan fisik. Ya, karena catching feeling easily can lead into heartbreak. Jadi kebanyakan kalau kita mudah suka sama orang lain itu akan lebih sering sakit hatinya, jadi bakal stres sendiri. So, kita lihat alasannya kenapa kita mudah sekali jatuh cinta. Okay, the first reason is because childhood neglect. Seperti yang saya baca, jadi alasan pertama kenapa kita mudah sekali jatuh cinta karena kita diabaikan ketika kecil. So we try to find someone who can fulfill our needs. Yeah, who will love us. Karena kita kurang kasih sayang ketika kecil, jadi kita mencari orang-orang yang bisa memenuhi rasa kasih sayang itu ketika kita beranjak dewasa. Dan ketika kita menemukan orang yang kita anggap cocok gitu ya, yang sesuai, walaupun itu baru pertama kali bertemu, kita langsung beranggapan, nah, this is the right person. Ini orang yang tepat. Padahal, no, it's not something that you can do in the beginning of the time gitu ya. Kita begitu cepat mengambil kesimpulan. Jadi pertama adalah karena childhood neglect ya. Okay, the second reason is because you are attracted to someone's physical appearances, their looks. Kadang kita suka sama orang pertama kali karena kita melihat karena dia cantik atau karena dia menarik, karena dia ganteng gitu misalnya ya, karena dia famous. Padahal itu sudden feeling gitu ya, tiba-tiba saja terjadi. So the question is it love or just lust gitu ya? Apakah itu cinta atau sekedar hasrat saja? And there are a lot of things that you can be in love with instead of their physical appearances. Padahal banyak aspek yang kita bisa sukai dari seseorang, tidak hanya dari penampilan atau dari shiny attributes mereka. Kita bisa lihat dari personality, and we have to get to know them really well before we fall in love. Jadi memang penting untuk tahu, untuk kenal terlebih dahulu sebelum kita suka sama seseorang. Jadi nggak ujuk-ujuk ya, atau suddenly we fall in love with someone that we just knew gitu. Tiba-tiba suka sama orang yang baru kita kenal. So no, it's not going to be healthy anyway. Okay, number 3. This is classic things. Yeah. When we fall in love, we follow what your heart says instead of your brain, instead of your mind. Karena kita lebih mengikuti kata hati daripada pikiran kita gitu ya. Jadi ada gejolak antara the fight between your brain, your mind, and your heart. Dan catching feeling, kita lebih mengacu atau memihak pada perasaan ya. Lebih ke hati ya daripada ke pikiran. Jadi kita lebih bermain ke hati gitu ya daripada ke pikiran. Jadi so try to use your logic when you're in love. Jadi memang benar-benar harus berpikir ya secara mendalam ketika jatuh cinta, nggak hanya mengandalkan hati saja. Walaupun Selena Gomez bilang, okay, the heart wants what it wants, tetap your mind should be there. Pikirannya tetap harus ada di sana. For some people believe love in the first sign. Ada yang percaya bahwa cinta pada pandangan pertama ya. So we just jump into conclusion that when we talk to someone new and we thought we are compatible and we said yes, this is the right person for me. Jadi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang yang baru dan kita merasa klop, kita merasa kayaknya we have something in common gitu loh ya. Kita punya sesuatu yang sama, ada kemiripan gitu, dan kita langsung beranggapan bahwa okay, dia orang yang tepat buat saya. Padahal you just knew that person ya. Kita baru kenal orang itu dan kita tidak tahu personalitinya seperti apa gitu ya.
So yeah, some people believe in love for the first sign, ya, cinta pada pandangan pertama. Number 5, I know, number 5. Sometimes why do we get easy to catch feelings? Because we are afraid of being lonely. Yes, we are afraid of being lonely. Kadang-kadang kenapa kita cepat sekali suka sama orang? Karena kita takut sendirian, kita takut ditinggalkan gitu ya. So we feel lonely and somebody just came and feel a little hard, and yeah, we feel connected and we fall in love easily. Karena kita merasa kesepian, ada orang datang dan dia membawa sesuatu yang kita butuhkan, kita merasa seperti itu dan kita langsung suka. Boom, catching feeling. Oke, selanjutnya adalah emotional immaturity atau ketidakmatangan emosional, atau kita belum siap sebenarnya. Kita hanya memikirkan sesuatu yang cantik saja. We just see that love is we see love from beautiful perspective. We do not prepare for the worst. Kadang-kadang kita kalau jatuh cinta, kita mikirnya yang indah-indah saja ya. Padahal yang nggak indah tuh banyak sekali, dan karena kita kurang matang pemikirannya terhadap perasaan kita, jadi kita hanya think about the beauty of love and we do not think about the bad part of it gitu ya. Kita nggak siap dengan hal-hal yang negatif, jadi kita hidup di fairy tale kita saja, dalam dunia dongeng saja, tanpa melihat ada sesuatu yang lain juga di sana. Jadi falling in love is not easy. Making a relationship is not easy. There are a lot of processes that you have to go through and follow. Jadi membina hubungan tuh nggak mudah ya. I have no idea about this anyway. I have never been in a relationship. But I think yes. Saya belum pernah dalam situasi ini, tapi saya yakin bahwa memang membina hubungan itu complicated gitu ya. Ada banyak yang harus dipikirkan. Selanjutnya adalah lack of self-awareness. Bahwa kadang kita memikirkan bahwa kita itu nggak berharga atau nggak begitu penting. Kita memikirkan orang lain yang kita sukai. Kita memprioritaskan orang lain yang kita sukai daripada diri kita sendiri gitu. Padahal sesungguhnya kita harus memprioritaskan diri kita. Bukan berarti egois ya. Tapi dalam hal ini, try to be gentle on yourself. Jadi coba untuk baik pada diri sendiri. Yo. Oke, selanjutnya adalah emotional emptiness. Jadi ada kekosongan emosional, kekosongan diri. Dan kita berharap we hope somebody who came to our life would bright our day. Jadi kita berharap bahwa orang yang datang dalam kehidupan kita itu akan memberikan cahaya dan warna baru, dan bisa memenuhi kekosongan dan kehampaan hati kita. Dan tiba-tiba ada orang baru, somebody we just knew, and we thought, dan kita berpikiran bahwa okay, they can make me feel happy and joyful and stuff. Jadi orang ini bisa membuat bahagia dan segala macam. Jadi kita merasa nggak sedih lagi, dan boom, catching feeling, langsung jatuh cinta ya. Itu alasan kenapa kita suka sama orang dengan begitu cepat. Dan alasan yang terakhir adalah karena kita punya standar yang rendah atau low standard. Yep. Jadi we just let everybody come. Jadi kita mempersilahkan siapapun boleh masuk gitu ya. Karena tadi kita butuh validasi dari orang lain. We need validation from somebody else. So just come in and you can stay and run free in my mind. Silakan masuk dan parkir bebas lah ya di pikiran kita gitu. Because you let them go inside of your mind. Because you're catching feeling too fast. Karena kita mempersilahkan ini terjadi pada kita.
Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa why do we get easy to catch feeling ya. Semoga ini bisa membantu dan mencerahkan kenapa sih saya begitu mudah jatuh cinta kepada orang lain. Dan kita akan bahas apa yang harus kita lakukan di video selanjutnya. Thank you so much for watching. See you again next time and have a nice day. Bye everybody.